Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi video pembelajaran tentang penyakit yang disebabkan oleh virus oleh Lela Anggraini dari SMA Negeri 1 Air Sugihan. Penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan video dan studi literatur tentang virus, peserta didik dapat menganalisis penyakit yang disebabkan oleh virus serta pencegahannya dengan tepat. Di sini ada penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia. Contohnya pada cacar variola atau smallpox. Cacar variola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Gejala-gejala penyakit ini antara lain masa inkubasi 12 hari, selama 1-5 hari tubuh demam dan lesu. Kemudian muncul vesikula atau gelembung pada kulit serta pustula atau gelembung berisi nanah yang membentuk kerak. Selanjutnya, gelembung tersebut lepas dengan meninggalkan bekas berupa parut berwarna merah muda yang lambat laun akan memudar. Nah, cara penularan penyakit ini adalah melalui air liur penderita, udara, atau kontak kulit dengan penderita. Pencegahannya yaitu dengan vaksin virus orthopox virus. Kemudian yaitu cacar air varicella. Cacar air varicella adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella atau varicella zoster virus atau VZV. Penyakit ini merupakan penyakit ringan yang mudah menular dan sering diderita oleh anak-anak. Gejala cacar air varicella adalah munculnya vasikula atau gelembung pada kulit dan selaput lendir. Cara penularan penyakit ini antara lain dengan melalui kontak fisik dengan penderita, bersin, batuk, pakaian tercemar penderita, air ludah, udara, dan napas penderita yang terhirup orang di dekatnya. Kemudian yaitu campak atau morbillivirus. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh morbillivirus. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 7-11 hari. Timbul demam, bersin, batuk, pilek, merah pada mata, dan muncul bercak ruam berwarna coklat pada kulit. Cara penularan campak antara lain melalui bersin atau batuk yang dilakukan oleh penderita, atau dengan menyentuh tetesan batuk dan bersin penderita. Pencegahannya terhadap penyakit campak dapat dilakukan dengan memberikan vaksin campak. Yang selanjutnya yaitu campak Jerman atau rubella. Nah, campak Jerman adalah penyakit campak yang disebabkan oleh virus rubella. Rubella sering menyerang anak-anak yang belum mendapatkan vaksin campak, gondongan, dan rubella. Rubella pada anak dan dewasa membaik dengan cepat, tidak berbahaya, dan jarang menyebabkan komplikasi. Gejala-gejala penyakit campak Jerman adalah munculnya ruam dari kepala hingga seluruh tubuh selama 2-3 hari, sakit kepala, demam ringan, hidung tersumbat, kelenjar getah bening di leher, dan belakang telinga membengkak, hilang nafsu makan, dan konjungtivitis atau infeksi pada kelopak dan bola mata. Cara penularan campak Jerman ini adalah antara lain melalui batuk, bersin atau liur penderita, berbagi makanan dan minuman menggunakan piring dan gelas yang sama dengan penderita, serta menyentuh mata, hidung, dan mulut sendiri setelah memegang benda-benda yang terkontaminasi virus rubella. Pencegahannya terhadap rubella dapat dilakukan dengan pemberian vaksin rubella yang biasanya tergabung dalam vaksin MMR atau measles, mumps, dan rubella, atau vaksin untuk campak, measles, gondongan atau mumps, dan rubella. Kemudian yaitu penyakit herpes simplex. Herpes simplex adalah penyakit yang menyerang kulit dan selaput lendir.
herpes simplex disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSP-1 dan HSP-2. Nah, gejala penyakit ini adalah timbulnya gelembung-gelembung vesikula atau kecil yang mudah pecah. Penularan herpes dapat melalui kontak langsung dengan cairan yang berasal dari gelembung-gelembung yang pecah. Dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Herpes juga dapat menyerang bagian-bagian tubuh seperti mata, bibir, mulut, kulit, alat kelamin, dan kadang-kadang otak. Penyakit selanjutnya itu gondongan. Gondongan adalah penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus. Virus ini menyerang kelenjar parotis atau kelenjar ludah dan menyebabkan pembengkakan pada kelenjar tersebut. Gejala-gejala penyakit ini adalah demam hingga suhu tubuh mencapai 39,55 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri pada anggota gerak dan otak, serta timbulnya pembengkakan di belakang kelenjar parotis yang berdekatan dengan telinga karena adanya peradangan akibat infeksi. Pembengkakan dan rasa nyeri semakin terasa jika menelan makanan yang bersifat asam. Penularan dari gondongan ini yaitu melalui kontak langsung dengan penderita, yaitu melalui ludah, urin, dan muntahan. Pencegahannya dengan pemberian vaksin MMR atau measles, mumps, dan rubella. Selanjutnya yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome atau disebut dengan singkatan AIDS. AIDS adalah penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Gejala yang dapat dilihat antara lain diare kronis, penurunan berat badan, rasa lelah, demam, sesak napas, dan bercak putih pada lidah. Pencegahannya yaitu dengan melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, melakukan sunat untuk pria, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan antiretroviral atau ARV, rutin melakukan screening HIV, terbuka dengan pasangan. Cara penularan AIDS adalah sebagai berikut, tidak melalui, yaitu jabatan tangan dengan penderita, penggunaan toilet bersama, berenang di kolam renang umum, udara terbuka, gigitan serangga, batuk, bersin, menggunakan peralatan makan dan mandi yang sama, persinggungan kulit, mencoba pakaian di toko, atau memegang ganggang telepon yang sama. Dan cara penularan AIDS melalui, yaitu dengan hubungan seksual dengan penderita AIDS, orang yang positif HIV, jarum suntik bekas pakaian orang yang positif HIV, dan transfusi darah yang tercemar HIV atau dari ibu yang positif HIV pada bayi yang dikandungnya. Selanjutnya yaitu influenza. Influenza adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Nah, gejala-gejala penyakit ini adalah timbulnya demam, badan menggigil, sakit kepala, batuk kering, nyeri otot menyeluruh, dan hilangnya nafsu makan. Penularan penyakit influenza dapat melalui udara saat berdekatan dengan penderita yang sedang batuk atau bersin, melalui kontak tangan yang terkontaminasi. Kemudian pencegahannya yaitu tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Tidak menggunakan barang pribadi dan alat makanan bersama-sama. Melakukan vaksinasi influenza secara rutin, yaitu dengan menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Yang selanjutnya yaitu parainfluenza. Parainfluenza adalah penyakit yang juga menyerang salur pernapasan. Nah, penyebabnya parainfluenza virus yang memiliki masa inkubasi 2-6 hari. Penularan penyakit ini adalah melalui udara. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri sendiri dengan mencuci tangan yang rajin dan teratur. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membersihkan permukaan yang dapat menjadi tempat tinggal virus. Penyakit yang selanjutnya yaitu poliomyelitis.
Poliomielitis adalah penyakit yang disebabkan oleh poliovirus yang menyerang susun saraf pusat. Penularan juga dapat melalui makanan yang tercemar oleh feses penderita, peralatan makanan, bahkan ludah. Pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan pemberian vaksin SALS. Penyakit selanjutnya yaitu chikungunya. Chikungunya adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus chikungunya genus alpha virus dari famili Togaviridae. Gejala yang dirasakan penderita yang terkena penyakit chikungunya adalah demam disertai nyeri yang hebat pada persendian tangan dan kaki, hingga menyebabkan kelumpuhan sementara. Pencegahannya yaitu dapat dilakukan dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk atau disebut dengan PSN, yaitu melalui tindakan 3M+. Penyakit selanjutnya yaitu Ebola. Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Penyakit ini menyerang sel darah putih makrofag. Gejala awal yang timbul mirip dengan gejala influenza yang muncul 3 hari setelah terjadi infeksi, yaitu gejalanya demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, dan nafsu makan menghilang. Penularan Ebola dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita seperti darah, feses, urin, ludah, dan keringat. Pencegahan Ebola dapat dilakukan dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun segera setelah kontak dengan orang yang memiliki gejala Ebola, jangan menyentuh orang atau cairan penderita seperti darah, muntahan, tinja, maupun air seni. Penyakit yang selanjutnya yaitu flu burung atau avian influenza. Flu burung adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus HPAIV atau High Pathogenic Avian Influenza Virus yang awalnya menyerang unggas. Penularan virus ini dapat melalui udara dan feses unggas. Gejala-gejala penyakit dari flu burung ini adalah yang pertama yaitu demam, sakit tenggorokan, batuk, keluar lendir bening dari hidung, nyeri otot, sakit kepala, lemas, sesak napas, dan radang paru-paru atau pneumonia. Pencegahan flu burung dapat diatasi dengan menghindari kontak langsung dengan unggas, menghindari kontak langsung dengan orang sakit, menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara rutin, serta tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Selanjutnya yaitu SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS adalah penyakit berupa gangguan akut pada saluran pernapasan dan dapat menimbulkan kematian. Nah, penyebab penyakit SARS adalah coronavirus. Gejala yang ditimbulkan yaitu gejala awal orang yang terserang SARS. Demam tinggi hingga lebih dari 38 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala, lesu, dan nyeri tubuh. Penularan SARS dapat terjadi melalui kontak erat dengan penderita atau melalui kontak percikan cairan seperti batuk dan bersin. Pencegahan penyakit SARS ini dapat diatasi dengan mencuci tangan, gunakan masker, hindari berbagi makanan, minuman dan peralatan makanan atau minuman, dan hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung dengan tangan yang tidak bersih. Demam berdarah. Mungkin kita tidak asing lagi dengan kata penyakit demam berdarah yang disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue atau flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, gejala dari demam berdarah ini adalah demam, tubuh menggigil, sakit kepala, timbul rasa sakit pada punggung sendi, otot, dan bola mata. Suhu tubuh penderita akan kembali normal setelah 5-6 hari dan akan meningkat kembali sekitar 5-8 hari kemudian. Selanjutnya, akan timbul bercak-bercak merah di kulit yang berlangsung selama 24-72 jam. Pencegahan penyakit demam berdarah ini yaitu dapat dengan dilakukan menjaga lingkungan tetap bersih, juga menggunakan penangkal nyamuk agar tidak berkembang biak di rumah.
Hepatitis. Nah, hepatitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Penularan virus hepatitis dapat melalui cairan tubuh atau peralatan makanan dan minuman penderita. Pencegahan penyakit hepatitis ini dapat dengan menerapkan hidup yang sehat. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan. Contohnya yaitu penyakit kuku dan mulut. Penyakit kuku dan mulut adalah penyakit yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berkuku bela lainnya seperti gajah. Penyakit kuku dan mulut disebabkan oleh artovirus. Aftovirus dari famili Viconaviridae. Gejala yang dialami oleh ternak yang terinfeksi antara lain kelesuhan, dehidrasi, gelisah, demam hingga 41 derajat Celcius, malas berdiri, pincang, banyak mengeluarkan saliva, nafsu makan menurun, dan muncul vasikula yang berisi cairan bening hingga kuning, kemerahan, serta mudah terkelupas pada bagian bibir, lidah, mukosa, gusi, pipi, langit-langit, mulut, dan ujung kaki. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui udara, kontak langsung, makanan, dan peralatan yang terkontaminasi virus. Pencegahannya dengan cara pemberian vaksinasi. Penyakit yang selanjutnya yaitu rabies. Nah, rabies ini adalah penyakit yang disebabkan oleh rhabdovirus. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat hewan. Penularan penyakit rabies ini yaitu ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita seperti anjing, kucing, dan kelinci. Yang selanjutnya yaitu tumor atau kutil. Nah, tumor adalah penyakit yang menyerang sel epitel kulit dan membran mukosa. Penyakit ini dapat diderita oleh hewan seperti ayam atau sapi. Penyebabnya pada ayam yaitu tumor oleh virus RSV atau Ross sarcoma virus. Sedangkan pada sapi disebabkan oleh bovine papilloma virus. Kemudian tetelo atau NCD, Newcastle disease. Tetelo adalah penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan itik. Nah, penyakit tetelo ini disebabkan oleh virus NCD. NCD yang mudah menular. Gejala-gejala dari penyakit ini adalah diare, batuk, kehilangan keseimbangan. Selanjutnya yaitu penyakit pada tumbuhan. Penyakit pada tumbuhan yaitu ada contohnya mozaik. Nah, mozaik ini adalah penyakit yang menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Gejala dari penyakit mozaik ini adalah timbulnya bercak-bercak kuning pada tanaman yang diserang. Penyebaran virus mozaik terjadi melalui perantara serangga. Penyakit yang disebabkan virus pada tumbuhan ada juga tungro. Penyakit tungro. Nah, tungro ini adalah penyakit yang menyerang tanaman padi, yang menyebabkan padi itu kekerdilan. Penyebab penyakit ini adalah virus tungro dari kelompok Caulimoviridae. Penyebaran virus tungro terjadi melalui perantara serangga, yaitu wereng coklat dan wereng hijau. Penyakit TYLC, tomato yellow leaf curl. Penyakit TYLC adalah penyakit yang disebabkan oleh virus TYLCV, tomato yellow leaf curl virus. Penyakit ini menyebabkan daun tanaman tomat menguning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Selanjutnya yaitu penyakit TYM atau turnip yellow mosaic. Penyakit TYM adalah penyakit yang disebabkan oleh virus TYMP, turnip yellow mosaic virus. Nah, penyakit ini menyebabkan daun tembakau, kapas, dan lobak menggulung.
Kemudian penyakit BGM, Bean Golden Mosaic. Penyakit BGM adalah penyakit yang menyebabkan menguningnya daun pada tanaman tomat dan cabai. Penyakit ini disebabkan oleh virus begomovirus atau disebut juga Bean Golden Mosaic virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus dapat dilakukan pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Nah, pencegahan infeksi virus dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama pemberian vaksin atau vaksinasi, yang kedua penerapan pola hidup sehat. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Sering mencuci tangan karena dapat menghilangkan berbagai kuman. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering mencuci tangan karena dapat menghilangkan berbagai kuman yang diperoleh dari binatang, tempat kotoran atau benda-benda yang terkontaminasi virus. Yang kedua, melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat-tempat yang berpotensi menampung air, mengubur sampah seperti botol, dan menggunakan anti nyamuk untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Yang ketiga, menjauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti cacar, campak, atau flu. Yang keempat, rutin membersihkan lantai dan permukaan, terutama kamar mandi dan dapur. Yang kelima, memastikan telah melakukan imunisasi dan vaksinasi untuk diri sendiri dan keluarga. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan-hewan peliharaan. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin A, C, E, serta antioksidan. Yang delapan, menghindari kontak dengan binatang liar yang berpotensi membawa penyakit seperti tikus. Yang kesembilan, olahraga teratur dan tidur yang cukup. Yang kesepuluh, menjaga pola makan yang teratur. Dan yang terakhir, hindari stres. Vaksin virus dibedakan menjadi dua macam, yaitu vaksin virus mati dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Nah, vaksin virus mati dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus melalui tahap-tahap tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Vaksin virus hidup yang dilemahkan, yaitu vaksin virus hidup dibuat dari virus muatan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar, tetapi memiliki kemampuan patogen yang sangat lemah. Pembuatan strain virus lemah pada awalnya dilakukan dengan cara memilih strain virus lemah secara alami pada biakan. Itu saja pemaparan materi video pembelajaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.